Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2018. Di sini kami mendapatkan tugas mata kuliah akuntansi biaya untuk mencari tahu suatu produk yang diolah mulai dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai owner dari salah satu usaha konveksi yang ada di Surabaya. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita nonton video setelah ini. Happy watching, selamat menonton. Halo Andre. Selamat siang, Mas. Ya, siang. Di sini kami mau tanya-tanya sedikit tentang usaha yang sudah Mas dirikan. Ngomong-ngomong, nama usahanya apa ya, Mas? Kalau usaha saya itu yang ini adalah Jagang Indonesia. Jadi Jagang Indonesia itu ya bergerak di bidang konveksi dalam arti pembuatan pakaian dan sejenisnya. Jadi, Boleh diceritakan sedikit latar belakang terbentuknya Jagang Indonesia ini gimana gitu? ya, latar belakang berdirinya Jagang Indonesia itu pada rentang waktu sekitar 2012-2013 saya mendirikan Jagang Indonesia itu. Awalnya saya hanya usaha terkait dengan jasa sablon dan lambat laun sampai saat ini sampai pada tahap proses pembuatan dari mulai pemotongan kain, kemudian sablon, kemudian penjahitan. Jadi intinya semua yang ibaratnya sudah masuk ke dunia konveksi lah. Jadi semuanya dalam satu atap Jagang Indonesia. Dari mulai pembuatan, produksi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sablon tapi juga pembuatan kaos, jaket, pakaian dan lain sebagainya. Modal pertama pada saat pembuatan itu berapa sekitaran? Ya, modal pertama itu pada saat itu saya hanya bermodalkan apa ya? Waktu itu ya saya ingat saya cuma beli 2 kilo tinta sablon. Kemudian tinta yang 1 kilo adalah tinta putih, 1 kilonya adalah tinta warna. Kemudian saya beli 2 screen sablon ukurannya kalau nggak salah 3550. Kemudian saya beli triplek yang saya gergaji sendiri. Saya waktu itu jadi 10 triplek. Kemudian beli alat-alat lainnya kayak semacam rakel, kemudian emulsi dan lain sebagainya. Pokoknya kisaran modal awal sekitar 500 ribuan pada saat itu. Dan pada saat itu juga saya merasa beruntung karena saya dikasih tempat sama salah satu orang tua angkat saya di Surabaya. Jadi saya menempati tempat itu pada saat itu saya di belakang Pasar Kapasan. Jadi di Jalan Kapasan belakang pasar nomor 19 itulah awal berdirinya Jagang Indonesia di situ. Sampai 2 sampai 3 tahun saya di situ. Begitu. Awal terbentuk itu udah memiliki karyawan atau? Kalau dulu saya terbentuknya karena saya waktu itu masih kuliah, jadi saya bergerak sendiri dan juga sering dibantu. Sebenarnya bukan karyawan, bukan tidak punya karyawan, tapi lebih tepatnya teman-teman yang membantu kayak apa namanya freelance. Ya, teman-teman freelance yang membantu dan lain sebagainya. Saya kasih bayaran ketika ada acara. Jadi begitu. Awalnya dulu. Untuk saat ini karyawan yang dimiliki berapa, Mas? Karyawan yang dimiliki saat ini ya sekitar 3 karena ada pemangkasan terkait dengan COVID dan menurun drastisnya order, jadi saya terpaksa harus merumahkan beberapa orang. Jadi menurut Masnya ini wabah COVID ini sangat berpengaruh apa tidak untuk usahanya Masnya sendiri? Ya, sangat berpengaruh. Yang pertama adalah lonjakan harga, karena kalau kita berbicara bahan-bahan terkait dengan dunia konveksi itu mengacunya pada dolar. Nah, pada saat ini dolar kan melonjak drastis, jadi mau nggak mau
harga juga ikut melonjak. Jadi di samping itu juga orang-orang yang hampir penurunannya sekitar 30-40%. Jadi orderan yang sebelum bulan-bulan sebelumnya itu turun drastis saat ini. Jadi mau nggak mau berdampak pada proses atau berdampak pada pendapatan per bulannya. Terus gimana caranya Masnya untuk memperstabil keuangan di usaha itu tadi? Ya stabilnya ya semacam ada save money yang sebelumnya kita sudah kalkulasikan. Jadi kalau saya bilang itu misalkan dalam persentase 100% itu 60% buat bahan baku, kemudian 20%-nya itu buat karyawan dan penunjang lainnya kayak listrik dan air, kemudian yang 20% itu kita bagi jadi dua, yang satunya buat keuntungan pribadi dalam arti keuntungan jaringan Indonesia, yang 10% adalah saving money. Nah saving money-nya ini untuk menanggulangi hal-hal semacam ini yang tidak pernah kita duga-duga sebenarnya. Jadi untuk karyawannya sendiri sudah mulai berkurang di wabah COVID ini? Ya, jadi per bulan 3. Per bulan 3 kemarin. Berapa rata-rata biaya operasional untuk usaha selama sebulan? Itu relatif lah, tergantung intensitas order yang masuk per bulan. Jadi kalau saat ini pernah kalau 1 bulan mencapai 100, pernah mencapai 50, pernah kadang-kadang ya hanya 10, di angka 10 juta, di angka 5 juta itu pernah. Tergantung intensitas karena kita tidak bisa seperti pasti, tapi kita berdasarkan order yang masuk. Jadi rata-rata ya hampir di angka di atas 10 rata-rata. Berapa keuntungan bersih yang biasanya Anda peroleh dari usaha ini? Kalau keuntungan bersih tidak bisa secara nominal pasti, cuman persentasenya saja biasanya saya baginya secara sederhananya begini. Jadi misalkan 100% itu uang dari harga satu kaos itu misalnya 100%. Kemudian saya bagi 60-nya itu buat bahan baku, kemudian sisa 40, kemudian yang 20-nya itu saya masukkan untuk gaji karyawan dan juga hal-hal yang terkait dengan penunjang kayak listrik, air dan lain sebagainya, kemudian kontrakan. Kemudian yang 20%-nya itu saya bagi dua lagi, 10%-nya buat keuntungan saya pribadi dalam arti keuntungan untuk jaringan Indonesia, kemudian 10%-nya itu untuk saving. Nah, saving ini untuk apa? Menanggulangi hal-hal yang memang di luar dari perkiraan kita. Misalkan ada miss project. Miss project itu misalkan saya 12 kaos, kemudian ada saluran yang bleser, atau misalkan kaosnya itu ada yang sobek dan sebagainya. Nah, saya harus mengganti itu. Hambatan apa saja yang ada pada usaha Anda? Hambatan itu yang pertama adalah bagaimana kalau kita berbicara tabel itu, yang pertama adalah stok terkait dengan bahan baku, kain dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara kain yang memang yang lumrah itu kalau hitam, warna-warna gelap itu memang memang kebanyakan terjadi di tiap toko. Tapi kalau misalnya warna-warna khusus kayak misalkan warna-warna baru kayak Tosca, kemudian biru ponik dan lain sebagainya, itu memang kita harus inden. Nah kalau kita dikejar deadline itu menjadi hambatan. Jadi kita harus memang benar-benar bisa menghitung atau bisa mengukur bagaimana produksi, kemudian kita pemasaran bahan baku itu terkait dengan bahan baku. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pengerjaan, itu biasanya hambatannya adalah kalau misalnya sablon, itu bagaimana kita dari desain kemudian turun cetak itu harus semirip mungkin. Jadi kalaupun ada ketidakmiripan itu batas maksimalnya atau toleransinya itu ya nggak sampai 10%. Jadi diusahakan semirip mungkin. Makanya kalau misalnya desain yang memang dirasa kita tidak bisa mirip mungkin, kita pasti berbicara sama si pemesannya. Kita tidak bisa mirip mungkin, kayak misalnya desain raster, desain yang memang yang diinginkan itu karena kita prosesnya manual, jadi
Jadi sebisa mungkin pasti ada perbedaan karena yang manual itu kan berdasarkan manusia bagaimana mengolah kaca warnanya, kemudian formulasi warnanya, kemudian finishingnya, kemudian pengerjaan terkait dengan berapa lapis sablonan yang ada di atas kain. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang pemesan itu minta mirip, saya sarankan sebenarnya kalau DTG, jadi print langsung itu lebih mirip. Tapi secara kualitas memang jauh dibandingkan dengan sablon manual. Apa saja bahan baku yang digunakan dalam usaha Anda? Bahan baku itu ya kalau dibicara di dunia konveksi atau di dunia pembuatan pakaian itu kan bahan kain, kemudian macam-macam. Ada kalau berbicara jaket kain, kemudian velcro, kemudian tinta sablon. Kalau bicara sablon aja banyak sekali. Kalau kita tarik dari sablon saja ada tinta, ada lem meja, ada SMT itu penghilang atau pembersih cat itu, kemudian screen, kemudian emulsi untuk mentransfer sablonnya itu, kemudian seri strip, wah banyak sekali. Jadi tinta aja macamnya banyak, ada plastisol, ada tinta discharge, ada tinta rubber, ada extender, ada glow in the dark, ada pigment, ada foaming, banyak sekali tinta ya. Ini kalau saya itu mungkin karena dari dulu jadi saya di luar kepala, ketika saya melihat megang aja saya juga tahu ini jenis sablon apa. Apa saja bahan setengah jadi dari bahan mentah usaha Anda? Bahan setengah jadi itu ya retin, ya bahan setengah jadi itu saya sebenarnya melihatnya bahan baku saja. Kalau bahan setengah jadi kayak apa? Karena saya kan prosesnya adalah terkait dengan manufaktur ya kalau berbicara. Kalau bahan setengah jadi itu kan kayak misalkan kopi, giling, kemudian jadi buku. Kalau saya ini kan hanya sebatas bahan baku, kemudian saya jadikan menjadi kaos dan lain sebagainya, ya kayak tinta, kain dan lain sebagainya. Jadi bahan setengah jadinya tinta yang masih sebenarnya kalau tinta itu saya cukup, kalau misalnya plastisol saya cukup beli 5 saja, CMYK, Giant, Yellow, Magenta, hitam sama biru. Jadi ada 5 warna itu. Saya kalau misalkan mau warna ini ada bukunya khusus untuk formulasi warna ini dicampur berapa persen dan sebagainya seperti itu. Kalau kain itu kan macamnya banyak, bahan setengah jadinya itu kan kain itu banyak macam, ada kumpet, kardet, kemudian sekat, banyak banget. Nah, sudah ditonton kan videonya? Tambah lagi ilmunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.